Di tengah samudra yang luas, ombak-ombak raksasa bergemuruh. Angin mengiris permukaan laut seolah memanggil badai. Namun, di balik tirai cahaya, muncullah sosok agung, sayapnya memantulkan cahaya seperti permata, matanya memandang lautan dengan kewibawaan yang lembut. Dialah malaikat yang ditugaskan menjaga ombak. Ombak berkata, "Izinkan aku menerjang daratan, menelan segala yang ada. Aku kuat, aku beringas." Malaikat penjaga lautan berkata, "Tidak wahai ombak, hari ini engkau menari lembut, membawa nelayan kembali pulang. Itu perintah Rabb kita." Ombak berkata, "Tapi angin telah memanggilku. Aku ingin membesar, membentang, dan menunjukkan kekuatanku." Malaikat menunduk, mendengar titah dari langit. "Kekuatanmu bukan milikmu, ombak. Engkau hanyalah hamba seperti aku. Air yang engkau bawa adalah amanah, bukan senjata." Ombak pun mereda, kembali menggulung dengan tenang, memantulkan sinar matahari seperti kaca bening. Burung-burung laut terbang rendah, dan kapal-kapal kecil melaju tanpa takut. Namun pada suatu malam yang telah ditetapkan, suara dari atas langit memecah keheningan. "Biarkan ombak itu membesar. Hari ini bumi akan mengingatku." Malaikat pun menyingkir, membiarkan ombak membentuk dinding air setinggi gunung. Ia menatap dengan taksim, mengetahui bahwa semua ini hanyalah bagian dari takdir. Ombak menerjang bukan karena kebencian, tetapi karena perintah. Dan ketika semua usai, malaikat itu kembali mengelus permukaan laut, membisikkan, "Tidurlah, wahai ombak, hingga kita dipanggil lagi untuk menjalankan amanah." Di sisi lain, angin berdesir membawa aroma laut dan tanah. Namun di balik hembusan yang lembut, tersembunyi kekuatan yang mampu merobohkan gunung. Malaikat pengatur angin berdiri di udara, sayapnya tembus cahaya, matanya memandang 4 penjuru bumi. Angin berkata, "Aku ingin berlari kencang, menerjang segalanya. Biarkan aku menunjukkan kekuatanku." Malaikat penjaga angin berkata, "Hari ini engkau bertugas mengusap wajah anak-anak yang sedang bermain, bukan merobohkan rumah." Angin mengerang kecil. "Tapi aku merindukan badai." Malaikat berkata, "Badai akan datang saat Rabb kita memerintahkan. Hingga saat itu, engkau harus menjadi rahmat, bukan azab." Dan angin pun berubah lembut, berputar di ladang gandum, menggerakkan dedaunan dengan suara yang menenangkan. Tapi malaikat tahu, suatu hari angin itu akan menjadi prajurit badai atas perintah langit. Namun di suatu puncak gunung yang tinggi, berdirilah malaikat perkasa, tubuhnya setegak batu yang ia jaga. Tangannya menahan pergeseran bumi, kakinya menancap di inti tanah. Gunung berkata, "Aku ingin bergerak, mengguncang bumi, menumpahkan isi perutku." Malaikat penjaga gunung berkata, "Belum saatnya, wahai gunung. Engkau adalah pasak bumi. Tugasmu menahan, bukan menghancurkan." Gunung berkata, "Tapi aku lelah menahan beban ini." Malaikat berkata, "Sabar hingga datang hari di mana bumi dan gunung sama-sama akan hancur." Gunung pun terdiam, hanya mengeluarkan uap tipis dari puncaknya, menunggu perintah yang akan datang di hari yang dijanjikan. Di langit kelabu, awan-awan berat berkumpul. Malaikat Mikail mengangkat tangannya, memanggil pasukan hujan. Tetes-tetes air menggantung, siap jatuh kapan saja. Awan berkata, "Kami ingin turun semua sekarang." Mikail pun berkata, "Tidak, kalian akan turun di ladang-ladang yang membutuhkan dan sedikit di padang gersang untuk memberi tanda rahmat." Hujan pun berkata, "Tapi di selatan ada tanah yang kering retak." Mikail berkata, "Itu bagian dari ujian mereka. Rahmat kita akan datang tepat waktu." Maka hujan pun turun, bukan semua, tetapi cukup untuk menumbuhkan tanaman dan menghapus debu di jalan. Keempat malaikat penjaga alam bekerja dalam harmoni. Ombak menari lembut di bawah pengawasan malaikat samudra. Angin berhembus sesuai arahan malaikat angin. Gunung berdiri kokoh bersama malaikat pasak bumi, dan hujan turun bijaksana di bawah kendali Mikail. Setiap hari mereka saling memberi kabar. Malaikat ombak mengirim pesan ke angin. "Hari ini aku menjaga perahu-perahu nelayan agar mereka pulang dengan aman." Malaikat angin membalas, "Aku membantu petani menjemur padi dengan hembusanku." Malaikat gunung berkata, "Aku menjaga bumi agar tidak berguncang di bawah kaki mereka." Mikail menambahkan, "Dan aku memberi mereka air untuk hidup." Suatu hari cahaya langit meredup.
Di lauh mahfuz tertulis perintah baru yang membuat hati para malaikat bergetar. Mikael memanggil semua penjaga alam. Mikael, saudaraku, sudah dekat waktunya. Aku menerima titah, kelak kita tidak lagi menahan, tapi melepaskan. Malaikat ombak menunduk. Apakah ini artinya aku akan membiarkan laut menelan daratan? Malaikat angin menggigil. Apakah aku akan menjadi badai yang menghancurkan? Malaikat gunung menghela napas berat. Apakah aku akan melepaskan beban yang kutahan selama ribuan tahun? Mikael menjawab, ya, tapi hanya ketika sangkakala ditiup. Allah berfirman, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir, berdampingan, yang ini tawar lagi segar, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Quran Surah Al-Furqan ayat 53. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, angin adalah rahmat dari Allah. Terkadang membawa rahmat dan terkadang membawa azab. Maka janganlah kalian mencela angin, tetapi mintalah kebaikannya dan berlindunglah dari keburukannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah berfirman, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Quran Surah An-Naba ayat 6-7. Dalam hadis syahih riwayat Bukhari, diceritakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak penduduk Taif, malaikat penjaga gunung datang bersama Jibril dan berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah mendengar ucapan dan melihat perlakuan kaum itu kepadamu. Ini malaikat penjaga gunung, ia menawarkan, jika engkau mau, akan ia timpakan dua gunung besar itu untuk menghancurkan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan kehancuran Taif. Sebaliknya, beliau berkata, tidak, aku berharap semoga Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya. Malaikat Mikael adalah malaikat yang bertugas mengatur hujan dan rezeki. Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 98.